Mungkin ada hal yang mungkin ingin di-share, Mbak, ya. Hal yang terpenting ketika isoman itu apa sih sebenarnya? Yang terpenting itu, yang penting dan sulit itu menjaga emosi dan pikiran, Pak. Itu kayaknya sepele tapi kunci juga ya, karena ketika emosi tidak menentu, kita memasukkan banyak informasi yang negatif, gitu ya. Nah, kemudian emosi tidak dijaga, nah itu bisa memperburuk keadaan kondisi badan seperti imun ya. Ya, jadi kalau di kami itu justru si ayah ini yang awalnya tidak bisa menjaga emosi dan pikiran, ya. Jadi ada pikiran-pikiran buruk, sedangkan anak-anak sudah happy-happy aja, saya sudah biasa-biasa aja gitu. Nah, beliau itu masih terpengaruh, tapi diem gitu. Kok gejalanya yang paling parah gitu. jadi sudah berpikir aneh-aneh gitu ya. Akhirnya terbuka. Setiap berpikir nggak benar, kok terus lambung tuh kayaknya asam lambungnya naik, terus batuk kayak gitu. Jadi aneh-aneh, ya udah diatur deh cara berpikirnya, diatur deh apa namanya. Itu yang penting gitu. Kemudian memang kita mendapatkan support dari lingkungan, teman, kolega, saudara itu kan banyak ya, investasinya begitu ya, baik via WA atau apa, dan salah satu supportnya itu kan kadang memberikan informasi, berbagi informasi, misal minum ini deh, atau harus ngelakuin ini deh, dan seterusnya. Nah itu menurut saya itu bagus sebagai support, dan itu kita banjir informasi seperti itu tanpa mengurangi rasa hormat. Kita ternyata hal-hal seperti itu juga kita harus perlu memilih fokus mana yang bakal kita jadikan rujukan, karena kalau banyak informasi, pakai ini deh, minum ini deh, coba ini deh, itu puyeng juga Pak. Jadi oke, ya kita ucapkan terima kasih atas supportnya dan seterusnya, cuma tetap mana sih yang bakal kita pakai rujukannya. Nah kita ambil satu, ya saya bukan berarti kita tidak menghormati, bukan berarti kita tidak menghargai supportnya gitu. Jadi itu juga ternyata penting, hal positif yang diberikan ke kita pun kita harus pilih-pilih. Dan benar sekali yang disampaikan Mbak Vera tadi, bahwa memang pikiran negatif itu sangat mempengaruhi kondisi badan kita sekali itu. Sehingga memang perlu support juga, dan tadi benar ya. Jadi kalau kita sakit itu omongan orang pun semua kita jadi pegangan pusing juga itu, minum ini, minum itu. Nah, cukup perutnya juga. Iya, dan jadinya ya apa namanya bingung juga itu. Dan benar ya, support orang dekat kita, saling menguatkan, itu yang luar biasa. Dan benar juga Bu Vera tadi bahwa doa juga ini sangat memberikan beban berat. Nah, selama isoman ini kan mungkin ada pengalaman Mbak Vera ya, mungkin cara makan mereka gimana, terus apakah pakai masker terus atau makan dipisah. Kalau saya itu kan jadi kemudian kamar tak bisa, makan tak bisa, obat tak bisa. Nah, lihat sendiri lah istri ketika itu masih di rumah sakit. Gimana itu, Mbak? Kalau karena kami semua positif, akhirnya ya kami seperti biasa Pak Ustadz. Ini memang sudah mulai biasanya kan habis main minum gitu, gelas yang ada di meja dipakai gitu. Nah udah mulai jangan barengan, udah ambil sendiri di belakang gitu kan. Nah itu sudah mulai dipisah-pisah. Kemudian kalau makan masih bersama, jadi sarapan, makan siang, makan malam itu masih bersama gitu, kalau bisa ya bareng-bareng gitu. Jadi karena positif semua ya mungkin ya. Positif semua gitu. Nah kalau si Sulung waktu di swab itu kan sudah samar, kata petugas swabnya, ini kalau di swab besok mungkin malah sudah negatif karena udah samar gitu. Itu yang Sulung gitu. Tapi masih bareng sih, kayak masih aktivitas keseharian masih biasa seperti biasa. Tidur bareng masih? Tidur masih sama posisinya masing-masing. Pas enggak, maksudnya pas itu tuh pakai masker enggak, kan ada orang tidur pun pakai masker gitu. Enggak ya, cuma lebih enggak, karena memang satu rumah bareng-bareng ya. Kalau misalnya yang sudah mulai aktivitas
buka jendela, buka pintu, itu tetap gitu ya, supaya lingkungan juga merasa aman. Gitu. Jadi kalau di rumah kita malah nggak pakai masker ya karena bersama-sama gitu ya. Nah, pas selesai isoman kita nggak langsung keluar, kita bersih-bersih rumah dulu. Kita bersihin dari belakang sampai depan, kita bersihin dulu semua. Yang ini cuciin semua seperti ya mungkin dalam hati kecil sih agak down juga ya. Waduh, ini kena COVID tuh. Sepertinya kan kalau kita kena COVID ini tanda kutipnya nih, apalagi kita baca grup WA itu selalu setiap hari innalillahi, ada teman meninggal, ada innalillahi gitu ya. Sepertinya kayak kita udah masuk antrian gitu saja. Tapi saya mencoba meyakinkan ke anak-anak, ke istri, Allah memberikan penyakit ini tentunya insya Allah kita harus bisa ambil ibrohnya, ambil pelajarannya. Yang penting kita mindsetnya, ini sakit batuk biasa gitu ya. Bagaimana kita agar lekas sembuh, itu yang dilakukan gitu ya. Tetap makan gitu ya, kemudian tetap banyak minum air putih. Nah, waktu itu saya awal-awal sampai dinyatakan negatif, saya setiap hari tuh nggak tahu ini benar atau enggak, tapi kan ada teman yang ngasih tahu minum air kelapa Pak Karsono gitu ya. Setiap hari? Setiap hari pesan ke tukang kelapa muda itu ngantar ke rumah, minum air kelapa setiap hari. Masya Allah. Jadi paling tidak sehari itu 3 kali minum air kelapa, 3 gelas, dan mungkin kita banyak minum, ya akhirnya juga tubuh kan jadi lebih kuat ya. Makan tetap 3 kali, hindari makanan yang goreng-gorengan gitu kan, karena sakitnya kebatuk kan, jadi banyak makan sayur, buah-buahan, jadi cemilannya diganti buah-buahan. Oke. Nah, Pak Karsono dengan keluarga ini kan isoman ya, di keluarga ya. Itu ketika pas isoman itu makan tetap bareng-bareng atau pisah-pisah? Kalau saya itu kan makannya tak bisa-bisa ya. Ini tempatnya anak pertama, kedua, ketika sampai sehat makannya di belakang. Atau gimana itu? Saya karena orang di rumah semuanya kena, 4 orang kena. Kebetulan sebenarnya ada 5 orang di rumah. Ada 1 orang yang nggak kena, anak asuhnya nggak kena. Anak asuh akhirnya kita ungsikan. Yang berempat di rumah ini kena semua. Karena semua kena, ya pada saat makan kita tetap makan bareng gitu kan. Ya, tapi memang tetap pakai masker setelah selesai makan atau selesai kita minum masing-masing tetap pakai masker. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa bisa jadi kita sembuhnya waktunya beda-beda. Oke. Pakai masker, betul. Dan memang faktanya alhamdulillah sembuhnya ini beda-beda. Saya yang paling cepat sembuh karena memang kenanya dari awalnya beda. Tanggal 26 saya udah sembuh, udah negatif. Kemudian istri dan anak bungsu itu tanggal 28 ya udah negatif juga. Kemudian anak barat yang perempuan ini baru kemudian 3 hari kemudian gitu ya. Sudah tanggal 1 Juli ya. Jadi sampai 2 kali atau 3 kali tes datang ke rumah sakit itu baru kemudian dinyatakan negatif. Nah, yang bungsu dinyatakan negatif tapi penciuman masih tersisa, belum bisa mencium. Saya bilang udah, yang penting makan udah enak kan, badan sudah seger kan, udah bismillah pokoknya udah sehat gitu. Jadi memang ya Pak Karsono ya, pengalaman saya pribadi juga gitu. Jadi yang dirasakan setiap orang itu beda-beda, kemudian fasenya juga beda-beda. Kayak saya itu kan awalnya memang saya tidak kena COVID ya, pas tes pertama itu negatif saya itu Pak. Semua kena keluarga saya negatif. Ya kan? Memang beda-beda Jadi kalau saya di 3 hari pertama itu panasnya nggak terlalu panas juga. Saya hanya hangat aja, bahkan obat penurun panas saja saya nggak sempat minum karena merasakan bahwa saya nggak panas. Kemudian tapi yang saya rasakan di 3 hari atau 4 hari pertama ini, tulang-tulang badan tuh pegel luar biasa tadi. Jadi wah pokoknya tidur pun nggak nyaman. Itu kayak istri saya gitu. Kalau saya malah enggak, saya itu terasa gemerges panas ya,
hilang penciuman ya saya. Iya. Ya. Saya hilang penciuman malah enggak, Tat. Dari awal enggak. Saya sampai sembuh sama sekali enggak. Saya tetap penciuman normal gitu ya. Jadi beda-beda emang ya, Pak ya. Greges di 4 hari pertama. Nah, greges kalau istri beda lagi. Istri itu setelah seminggu yang justru badan greges gitu ya. Kalau anak-anak mungkin karena masih lebih muda, hanya batuk-batuk saja. Mereka nggak kerasa badan sampai greges itu nggak sampai seperti itu. Tapi alhamdulillah kami semua ini makan semuanya walaupun kerasa pahit ya, memang makan ya pasti nggak enak. Pahit tapi pokoknya harus makan gitu. Berarti sama ya. Makan semuanya, itu nggak ada rasanya itu. Sampai saya itu membuat samyam yang biasa dari Korea yang enak itu nggak ada rasanya. Memang benar ya. Kalau pas lagi kena ujian Allah berupa COVID ini, makan nggak selera, semua rasanya pahit. Tapi kata teman-teman ya dipaksa Ustadz, katanya ya sudah ini saya paksa ini makan apa namanya mie Korea ya, mie Korea paksa harus habis ya, memang seperti itu ya. Terima kasih doa-doa semuanya teman-teman dan rekan-rekan semuanya, semoga keluarga segera sehat, sembuh, kembali kepada kesempurnaan untuk ibadah kepada Allah. Memang harus dipaksa ya, kita paksa. Bismillah. Rasanya tinggal bayangan rasa aja, kalau di mulut nggak ada rasanya. Cuma kita bayangkan ketika masih sehat. Harapannya kata masyayikh itu tafaul ya, kita tafaul terus ya. Bismillah. Saya hanya membayangkan, wah ini enak ini rasanya, bayangan itu ini nggak ada rasanya itu. Ya Allah, Masya Allah. Tapi ya karena mindset kita pokoknya makan ini penting untuk agar kita bisa lepas sembuh. Enak nggak enak, yang penting kalau nggak muntah ya makan. Dan alhamdulillah memang kami semua nggak sampai muntah-muntah sih, Pak. Sampai muntah-muntah ya. Alhamdulillah. Nah ini Pak Karsono ya, yang menurut Pak Karsono ini yang paling sulit dan berat ketika isoman itu apa sih sebenarnya? Ya pertama di awal itu saya masih khawatir bahwa jangan-jangan tetangga nih pada apa istilahnya ketakutan. Hingga 2 hari pertama saya tahu bahwa di antara untuk agar kita tetap bugar kan jam 9, jam 10 gitu atau setengah 11 harus keluar kan, berjemur sambil olahraga begitu ya. Saya nggak berani keluar 2 hari pertama itu, semua di rumah aja nih karena khawatir kan tetangga takutnya nanti penyebar penularan atau apa ya. Tapi malah kemudian pada hari ketiga itu dari tetangga malah ngedor-ngedor pintu, Pak Karsono keluar jam 9 itu harusnya keluar olahraga berjemur. Jadi support luar biasa Pak ya tetangga ya. Support luar biasa. Jadi alhamdulillah malah yang namanya makanan gitu tuh di pintu nggak kurang kan. Masya Allah ya. Betul sama itu. Betul. Masya Allah makanan itu. Sebentar ada bel berbunyi, wah kita suruh ngambil makanan. Masya Allah. Hari Jumat waktu saya sakit kan saya biasa ya, saya antigen itu hari Kamis kan, jadi hari ke-7 baru antigen. Pertama saya sendiri nggak berani, mentally saya tuh nggak begitu inilah, udah deh pokoknya saya isoman deh, nggak usah harus antigen gitu, yang penting saya isoman. Nah tapi akhirnya kan saya memberanikan diri ya, mungkin karena badan juga udah lebih enak gitu ya. Nah setelah antigen itu saya psikis jadi ternyata psikis saya tuh nggak terbawa gitu. Nah ini yang harus jadi perhatian teman-teman yang lain ya, bahwa kalaupun kena mentalnya jangan ikut down gitu. Mungkin badan sedang down, tapi jangan sampai mental itu yang mungkin paling penting ya. Saya langsung ambruk langsung di kasur, padahal udah hari ke-7. Harusnya kan orang hari ke-7 udah semakin baik ya, saya malah mentally, oh aku COVID. Oh, ada sisi-sisi
psikis saya yang kena gitu. Akhirnya saya udah ambruk aja di kasur, udah di kasur diem gitu. Nah, karena ketakutan mungkin ya, kepanikan itu membuat saya tuh pernah sampai mengalami fase kayak gemeter badannya itu kan. Sampai badan gemeter, terus kayak kesemutan gitu ya. Terus ya ini lemes, dan sampai saya udah nyaris hampir waktu itu udah deh apa kita opnam aja sekeluarga ya. Udah deh, masa kita sampai begitu-gitu ya itu. Akhirnya suami saya bilang, "Ayo mah, kamu nggak apa-apa, istighfar, tenang, tarik nafas dalam. Di rumah sakit bukan solusi yang utama saat ini. Kamu sehat, bisa." Jadi alhamdulillah dengan semangat itu saya atur nafas, coba tidak panik, lebih tenang gitu ya. Alhamdulillah berlalu fase itu. Tapi ya sempat mengalami fase itu. Iya, Mbak Ida, berarti kan selama isoman ini yang mungkin paling berat itu ya menata emosi berarti ya? Iya, benar. Menata emosi itu yang paling ini. Yang penting pertama memang jangan panik ya. Kalau udah panik itu ibaratnya kalau dulu kata Ibnu Sina itu ya, kalau sudah panik itu ibaratnya kita sudah mengalami fase kalah duluan ya. Mental kita udah kalah duluan. Itu jadi obatnya jadi udah hilang gitu. Padahal obat itu adalah ketenangan kan. Kalau kita udah tenang, kita nggak panik, relatif itu udah sebagai awal kesembuhan. Nah kalau orang sudah panik itu ibaratnya sudah nggak bisa, akhirnya badan ikut sakit gitu loh. Iya. Yang tadi bisa sembuh, bisa lebih sehat, lebih cerah, lebih fresh gitu, jadi terbawa. Nah itu yang menjadi kunci ya. Pertama pokoknya jangan panik dulu, jangan panik. Jenengan isoman ini menurut jenengan yang paling berat apa ini, Prof? Pas isoman ini. Saya kan sudah vaksin ya. Jadi demam aja dikit. 38, terus setelah itu ya nggak pernah 38 lagi, 37, 37,5. Tapi apa, Prof? Sempat hilang nggak penciumannya? Nggak. Oh, saya sempat hilang, Prof. Oh, saya hilang 1 jam terus kembali lagi. 1 jam kembali lagi ya. Masya Allah. Katanya kalau penciuman hilang itu ringan. Oh malah? Ya itu mekanisme tubuh menutup COVID-nya itu nggak bisa masuk ke dalam. Oh, Masya Allah. Aku baca itu malah itu yang ringan, yang baik.